Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pajak tangguhan, yaitu tentang analisis praktik manajemen laba atau earning management pada PT Lipo Group sebagai upaya untuk mengurangi kerugian. Baik, sebelum saya menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Senior Dianti dengan NPM 2011031036. Baik, langsung saja kita akan membahas terkait pajak tangguhan. Pajak tangguhan adalah akuntansi yang mencerminkan akumulasi pajak yang timbul akibat adanya perbedaan antara metode perhitungan laba dengan tujuan pajak dan akuntansi. Perbedaan temporer ini timbul apabila penghasilan atau beban yang diakui dalam perhitungan laba akuntansi yang berbeda dengan tahun pada saat penghasilan atau beban tersebut diakui dalam perhitungan laba fiskal. Pengakuan aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan melibatkan 3 hal, yaitu yang pertama, perbedaan temporer kena pajak atau taxable temporary difference. Yang kedua, perbedaan temporer yang boleh dikurangkan atau deductible temporary difference. Dan yang ketiga, saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi. Selanjutnya kita masuk ke profil perusahaan. Jadi Lipo Group adalah sebuah perusahaan konglomerasi multinasional Indonesia yang beroperasi secara internasional dengan menyediakan layanan pengembangan dan manajemen properti. Grup ini didirikan oleh seorang konglomerat bernama Mokhtar Yadi. Lipo hadir secara kolektif di seluruh Asia dan Amerika Utara. Grup Lipo merupakan salah satu pengembang real estate terbesar di Indonesia dan dikenal dengan berbagai proyek berskala besarnya. Grup Lipo dimulai dengan Bank Lipo, kemudian menggunakan ini sebagai platform untuk proyek pengembangan properti regional. Dan pada tahun 2001, Grup Lipo memasuki pasar pendidikan dengan Universitas Putian yang baru dibentuk di Putian, Provinsi Fujian, Cina, dengan memberikan pelatihan internasional menggunakan bahasa Inggris untuk mahasiswa akuntansi dan ilmu komputer pilihan khusus. Grup Lipo mengendalikan aset lebih dari 15 miliar dengan investasi signifikan di industri retail, media, real estate, perbankan, sumber daya alam, perhotelan, dan perawatan kesehatan. Dengan platform operasi andalan grup ini meliputi Lipo Karawaci Indonesia, First Rate, Matahari, Siloam Hospital Indonesia, dan masih banyak lagi. Selanjutnya masuk ke kronologi kasus. Kasus ini bermula pada tahun 2017, di mana salah satu anak PT Lipo Group yaitu PT Lipo Karawaci Tbk yang terletak di kawasan Millennium Vintage, Tangerang, Banten, melakukan manipulasi perizinan pada mega proyek Mekarta. Dalam kasus suap ini didapatkan sejumlah uang sebesar 13 miliar rupiah serta mengakibatkan kerugian negara sebesar 7 miliar rupiah. KPK menduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar 7 miliar rupiah melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada bulan April, Mei, dan Juni. KPK juga menyatakan keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana untuk pembangunan gedung apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan, sehingga dibutuhkan banyak perizinan diantaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, AMDAL, banjir, tempat sampah, hingga lahan pemakaman. Kasus ini turut menyeret beberapa nama, diantaranya yaitu petinggi dari grup sendiri, yaitu Billy Sandoro, kemudian juga Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, serta menyeret 7 orang lainnya yang masing-masing dari dana yang dikucurkan tersebut, mereka menerima bagiannya masing-masing. Pada akhirnya, kasus ini diselidiki oleh KPK dan ternyata terbukti bahwa Billy Sindoro tidak menjalankan prosedur perizinan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, kasus suap ini mengakibatkan laba PT Lipo mengalami penurunan sebesar 25% untuk tahun 2017. Adanya kasus suap yang menjerat petinggi grup tersebut, ini kemudian mendorong manajer grup untuk melakukan praktik manajemen laba di perusahaan guna menutupi adanya kerugian di tahun berjalan. Manajer menaikkan laba di tahun berjalan guna menghindari adanya kerugian yang lebih besar lagi, dan juga agar kinerja keuangan perusahaan dipandang baik oleh pihak eksternal. Sehingga pada periode selanjutnya,
pihak eksternal ini tertarik untuk menanamkan modal atau memberikan kredit ke perusahaan. Selanjutnya yaitu dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik manajemen laba PT Lipo Group. Adapun yang paling berdampak dalam kasus ini adalah negara, di mana negara mengalami kerugian sebesar 7 miliar rupiah untuk suap melalui beberapa kepala dinas, yaitu atas pemberian pada bulan April, Mei, dan Juni tahun 2017. Kemudian yang paling berdampak selanjutnya adalah pihak investor, para calon investor dan kreditur. Untuk investor, mereka akan mengalami kegagalan dalam menentukan nilai perusahaan dengan tepat, yaitu terutama pada saat dilakukannya penawaran saham perdana atau IPO, sehingga konsekuensinya terjadi kesalahan alokasi dana terhadap perusahaan yang betul-betul prospektif ke perusahaan yang tidak prospektif. Untuk para calon kreditur, mereka akan mengambil keputusan yang tidak tepat, di mana mereka yang seharusnya tidak memberikan kredit kepada perusahaan tersebut memberikan kredit dan berakhir pada timbulnya kredit yang macet. Selanjutnya yang paling berdampak sendiri adalah grup itu sendiri, yaitu PT Lipo Group, di mana akuntabilitas grup menjadi tercoreng. Kreditur dan investor pun menjadi enggan untuk menanamkan modalnya atau untuk memberikan pinjaman ke perusahaan lagi di tahun-tahun selanjutnya. Selanjutnya yaitu terkait solusi untuk kasus tersebut. Dalam upaya mengurangi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan terkait pemungutan pajak, pemerintah mengeluarkan aturan pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK Strip 238-PMK.03/2008. Selain itu juga, pemerintah telah merevisi beberapa undang-undang perpajakan, salah satunya adalah merevisi Undang-Undang Pajak Penghasilan. Alasan undang-undang perpajakan ini direvisi adalah untuk mengurangi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah guna menekan maraknya praktik manajemen laba adalah dengan merubah tarif pajak badan pada Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 yang semula menganut sistem tarif berlapis menjadi tarif tunggal. Dan upaya terakhir yang dilakukan yaitu adalah dengan melakukan perencanaan pajak. Selanjutnya yaitu kaitan kasus dengan materi. Dalam lingkup perpajakan, praktik manajemen laba dipandang memiliki konotasi yang negatif, sedangkan dalam lingkup akuntansi berbeda dengan lingkup perpajakan. Praktik manajemen laba ini dapat diterima apabila dengan syarat prinsip yang digunakan adalah prinsip pengakuan berbasis akrual. Nah, karena adanya perbedaan prinsip pengakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi dan perpajakan, inilah yang kemudian mendorong Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 46 tentang akuntansi pajak penghasilan. PSAK nomor 46 ini memuat suatu metode akuntansi pajak penghasilan yang secara komprehensif mencoba menerapkan pendekatan neraca. Metode ini mengakui bahwa kewajiban dan aktiva pajak tangguhan terhadap konsekuensi fiskal masa depan yang disebabkan oleh perbedaan waktu dan sisa kerugian yang masih atau belum dikompensasikan. Dengan pemberlakuan PSAK nomor 46 ini, jumlah beban pajak penghasilan yang harus diakui dan dilaporkan di laporan laba rugi akuntansi terdiri dari beban pajak kini, beban pajak tangguhan, serta ditambah satu unsur yaitu pajak penghasilan yang dapat menambah net income before tax karena dapat dikompensasikannya kerugian fiskal. Hubungan antara beban pajak tangguhan dengan manajemen laba ini dapat dijelaskan melalui teori akuntansi positif, yaitu mengenai kebebasan manajemen dalam memilih kebijakan, standar, dan metode akuntansi yang digunakan, khususnya pengaturan mengenai perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan termasuk beban pajak tangguhan yang tertuang dalam PSAK nomor 46. Beban pajak tangguhan menunjukkan bahwa laba akuntansi lebih besar dibandingkan dengan laba fiskal, sehingga mengindikasikan bahwa manajemen melakukan upaya untuk menaikkan laba guna dengan tujuan menghindari kerugian. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen melakukan diskresi yang besar terhadap pemilihan kebijakan akuntansi yang tersedia. Perbedaan akuntansi dan laba fiskal yang besar ini menunjukkan semakin besar diskresi manajemen yang dicerminkan oleh beban pajak tangguhan, maka semakin besar pula probabilitas manajer melakukan praktik manajemen laba untuk menghindari kerugian.
Hal ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulianti pada tahun 2005 bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba untuk menghindari kerugian karena perusahaan berusaha meningkatkan laba demi mengusahakan agar pelaporan keuangan tidak berada dalam kondisi rugi, sehingga diskresi manajemen besar yang dicerminkan dari beban pajak tangguhan yang besar. Selanjutnya, kesimpulan. Adapun kesimpulan pada kasus ini yaitu bahwa PT Lipo Group telah terbukti melakukan praktik manajemen laba pada laporan keuangannya di tahun 2018, yaitu dengan memanipulasi informasi terkait laba perusahaan di tahun tersebut. Upaya praktik manajemen laba ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya kerugian dan juga untuk menarik para investor dan kreditur agar tertarik untuk menanamkan modalnya dan memberikan kredit ke perusahaan. Disimpulkan juga bahwa beban pajak tangguhan menunjukkan laba akuntansi lebih besar dibandingkan dengan laba fiskal, sehingga mengindikasikan bahwa manajemen melakukan upaya untuk menaikkan laba guna untuk tujuan menghindari kerugian. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen melakukan diskresi yang besar terhadap pemilihan kebijakan akuntansi yang tersedia. Selanjutnya, saran. Adapun saran untuk perusahaan sebaiknya lebih berhati-hati lagi dalam mengambil tindakan atau langkah agar kejadian seperti kasus suap tersebut kedepannya tidak terulang lagi dan juga tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Untuk kreditur dan investor, sebaiknya untuk lebih berhati-hati lagi dalam memilih perusahaan yang akan dijadikan tempat berinvestasi atau untuk diberikan kredit. Baiklah, itulah tadi hasil penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.